Simong J. Simong. Simong. Makasih Dede. Simong Vela. Simong. Terima kasih. Ya lo muke-muke nih lo. Simong. Terima kasih Aji cantik. Simong Han. Kandang bawah nih. Bocil 4 biji.
macam. Berat tak? Dorong. Namanya rasa semua. Oke. Ini mau ke hutan, siap mobil. Ya, berangkat dari sini dan istri langsung start juga ke sekolah. Ada rapat, malas pulang rumah. Ada siapa-siapa. Ada sih satu orang. Kalian di kandang ya, kandang. Bawa itu buat yang kecil-kecil itu anjing. Itu mau dipangsan gitu. Mau pangsen lepas di mana? Tidak tahu pangsan itu. Itu bukan anjing kita yang enak piaraan gitu. Itu bukan anaknya Keke itu. Mukanya Keke itu. Hah? Itu yang itu lagi yang kecil yang biasa monggong. Oh. Jangan mahal ya. Jangan makan. Kan dulu. Gendut. Tinggal di sini semuanya lengkap men. Buat para kehidupan semana itu bisa dibilang mirip-mirip kayak di Thailand jadinya. Kenapa lengkap? Rumah sakit aja ada yang gratis buat para biku. Itu sudah mendukung ya. Zaman Sang Buddha, kalau Sang Buddha punya tabib pribadi namanya Jiwaka. Dokter Jiwaka itu tabib pribadi Sang Buddha. Tapi pernah suatu kali, kenapa makanya orang yang punya penyakit-penyakit tertentu itu tidak bisa ditabiskan jadi biku di dalam Buddha Sasana. Nah, terutama penyakit menular seperti kusta atau TBC paru-paru. Nah, itu tidak boleh ditabiskan jadi biku. Nah, itu pernah dulu itu masih boleh. Tetapi zaman Sang Buddha, karena banyak pada saat itu wabah penyakit paru-paru, penyakit TBC itu menularkan. Banyak juga orang-orang dia tidak punya uang untuk berobat dari tabib. Tahu kalau Sang Buddha itu punya tabib pribadi, jadi semua biku, murid-murid Sang Buddha, kalau mau berobat itu datang ke dokter Jiwaka. Nah, akhirnya mereka semua yang tidak punya biaya tapi mereka sakit, mereka ditabiskanlah jadi biku. Ini dengan harapan sudah jadi biku akan dirawat oleh dokter Jiwaka. Begitu dirawat, banyak yang sudah banyak sembuh. Begitu sudah sembuh, kini lepas jubah, meninggalkan latihan. Dokter Jiwaka tahu hal tersebut, disampaikanlah kepada Sang Buddha. Oh, mengapa banyak para biku hanya tabis untuk berobat, lalu setelah berobat sembuh lepas jubah, kembali lagi ke kehidupan awam.
lalu memohon kepada Sang Buddha kiranya kedepannya bagi siapapun yang mau jadi biku harus ditanyakan dulu punya penyakit yang menular atau tidak. Jadi kalau misalnya punya penyakit tidak diizinkan, biar sembuh dulu baru bisa jadi biku. Nah, dari sinilah zaman Sang Buddha seperti itu, aturan kebikuan. Tapi dengan zaman saat ini ada banyak juga layanan-layanan kesehatan penyedia itu untuk yang khusus para biku, terutama kalau misalnya dokternya itu memang beragama Buddha, nah itu aman lah para bikunya, walaupun bukan juga jadi semacam bentuk kekhawatiran, karena biku hutan, apalagi zaman Lung Ta Maha Bua masih hidup di Thailand, biku kalau sakit sedikit saja minta ke dokter, nah itu sudah kena omelan, kena marah. Baru batuk sedikit mau ke dokter, nah itu tidak bisa. Makanya Luang Por pernah katakan zaman beliau waktu masih di Bantat, sampai sulit sekali mau ke dokter itu, ke rumah sakit. Jadi harus sembuh sendiri, karena Luang Ta akan katakan, kenapa biku Kamathana takut mati? Dikit saja sudah langsung cengeng sekali mau ke dokter. Nah, tapi seiring dengan kemajuan dunia kedokteran, di mana di Thailand juga Luang Ta banyak bangun rumah sakit, belikan alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran, seperti alat untuk periksa mata, alat untuk periksa jantung, untuk operasi dan lain sebagainya. Jadi di Thailand itu kalau ada biku-biku hutan sakit itu dapat fasilitas VIP. Apalagi Luang Por Intawai, beliau juga kepala yayasan untuk menanggulangi biku sangga yang sakit. Karena kalau biku sangga kan tidak punya keluarga, hidup jauh dari keluarga. Jadi kalau sakit, apalagi misalnya masuk rumah sakit yang mana swasta, nah itu akan susah nanti bayarnya pakai apa. Tetapi dengan beliau bekerja sama dengan salah satu rumah sakit besar, jadi punya biaya di sana, punya dana untuk dipakai kalau ada biku yang masuk rumah sakit sesuai dengan persetujuan. Nah, jadi lebih mudah. Nah, ini yang di Indonesia bisa di wihara kita, nah, tempat kita bisa ada dokter yang mau menangani biku kalau sakit secara free, gratis. Nah, itu sangat mendukung sekali ke depannya. Jadi manfaat buat kita semua. Jadi tidak perlu pikir punya asuransi atau tidak, punya BPJS atau tidak, ada untuk kesehatan. Inilah manfaat kalau misalnya kita sama-sama buat agama Buddha. Dimanapun itu, jatuh dimanapun itu, ada saja jalan untuk memenuhi kebutuhan. Berbeda kalau misalnya tidak punya kebajikan, lapar mau cari makan juga susah, sakit mau cari obat juga susah, haus mau cari air pun juga susah kalau tidak punya kebajikan. Tapi kalau punya jasa kebajikan, makanan juga, mau lapar ada makanan, mau minum juga ada air, sakit pun ada yang rawat, ada rumah sakit, selalu siap sedia. Nah, ini bedanya. Makanya jangan pernah bosan-bosan seperti kalian berdana makanan setiap hari seperti ini. Bukan hanya putus sampai di sini saja, setelah biku makan selesai, bukan. Tetapi pahala dari kebajikan itu akan terbawa. Dimana kelak mungkin berada dimanapun juga tidak akan sampai kelaparan. Perut kosong itu tidak ada. Karena apa? Karena sudah setiap harinya berikan makanan. Kalau di daerah Thailand Timur Laut ada ungkapan, kalau menderita karena tidak punya rumah, gitu kan? Tidak punya rumah, itu masih bisa cari tempat-tempat untuk tinggal, entah di bawah pohon, entah di gua-gua, entah masuk hutan lah, gitu. Menderita tidak punya baju, tidak punya pakaian, bisa masuk dalam kamar saja sudah sembunyi, bisa tidur.
Tapi kalau menderita tidak ada makanan, mau tidur pun tidak lelap, tidak tahu harus bagaimana. Tapi kalau misalnya ini dengan selalu berbuat kebajikan pada makanan, tidak pernah kekurangan makanan, akan jadi satu kebahagiaan tersendiri. Nah, kalian siap-siap anumodana kelimpahan jasa. Icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha mani joti raso yatha bitiyo vivajantu sabaro winasatu mate bhawatwantarayo sukili kayuko bhawa biwadana sili sanicang wudang pacayino cattaro dhamma danti ayuwano sukhang balang kaleda danti sapanya wadanyo witamacara kalena dinang aryesu ujubute sutadisu vipasanna manatasa vipula hoti dakina ye tata anumodanti weya wacang karoti wa na tena dakina ona tepi punya sabagino tasamada de apatiwana cito yatha dinang mahapalang punyani paraloka seming patita honti paninanti bhawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sababuddhan sada soti bhavantu te bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabadhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabbasanganubhavena sada soti bhavantu te.